Baik, perkenalkan saat ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas satu dari praktikum keamanan cyber, mana anggotanya ada Santio Aryono Isworo dan saya sendiri sama General. Yang pertama yaitu memasang virtual cyber workstation, mana untuk bagian satunya menyiapkan komputer pribadi untuk virtualisasi, bagian dua mengimpor mesin virtual ke inventaris VirtualBox. Selanjutnya, sumber daya yang diperlukan. Pertama ada komputer dengan minimal RAM 2 GB dan ruang disk 8 GB. Dua, ada akses internet berkecepatan tinggi untuk mengunduh Oracle VirtualBox dan file gambar mesin learning. Super satu yaitu menyiapkan komputer host untuk virtualisasi. Step pertamanya mengunduh dan file VirtualBox, dan step kedua mengunduh berkas gambar mesin virtual. Ini saya telah mengunduh VirtualBox-nya dan gambar virtual. Sekarang kita mencoba untuk menginstal VirtualBox-nya. Hanya mengikuti saja. Menunggu penginstalan VirtualBox. Oke, tadi kita telah selesai menginstal Oracle VirtualBox-nya. Oke, ini untuk tampilan. Lanjut, selanjutnya kita akan masukkan file berkas gambarnya. Finish. Menunggu importnya selesai.
Selanjutnya kita akan masuk pada virtual workstation. Start. Ini kita tinggal mengikuti petunjuk yang ada. Ini kita tinggal mengklik OK. Ini kita akan memasukkan password. Ini untuk passwordnya yaitu CyberOps. Kita klik login. Kita sudah masuk ke dalam CyberOps workstation dari Oracle VirtualBox. Step selanjutnya, dimana pada step 3 ini kita akan membiasakan diri dengan mesin virtual. Untuk yang pertama, tampilan desktop. Ini untuk tampilan desktopnya, ada file system root, ada system, ada home. Selanjutnya, untuk aplikasi terminal, ini untuk aplikasi terminalnya. Selanjutnya, untuk aplikasi pengelola file, ini untuk aplikasi pengelola filenya. Selanjutnya, aplikasi peramban Firefox. Oke, sudah bisa terbuka. Selanjutnya, alat pencari berkas. Terus ada direktori pengguna saat ini. Ini ada direktorinya. Selanjutnya untuk daftar aplikasi di menu CyberOps. Ini untuk daftar aplikasi dari CyberOps-nya ada IDLE, ada Skype, dan Wireshark. Selanjutnya, buka aplikasi terminal emulator, ketik IP address pada prompt untuk menentukan IP address pin virtual Anda. Ini untuk IP address-nya.
Selanjutnya, temukan dan luncurkan aplikasi peramban dan navigasikan ke mesin pencari favorit Anda. Mencoba untuk google.com, ini ada salah, coba kembali ke bisa. Selanjutnya kita akan mencoba mematikan virtual mesinnya, dan kita akan save the machine state. Selanjutnya kita akan mencoba mematikan virtual mesin menggunakan CLA. Kita mengetik sudo password CyberOps. Ini kita berhasil menutup virtual machine menggunakan CLI. Selanjutnya kita akan memboot ulang virtual machine. Kita masuk kembali ke virtual machine. Password CyberOps. Kita mencoba memboot ulang dengan perintah sudo reboot. Password CyberOps. Ini kita telah berhasil mereboot untuk CyberOps workstation-nya. Selanjutnya, cerminan. Apa keuntungan dan kerugian menggunakan virtual mesin? Keuntungan menggunakan mesin virtual meliputi efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, isolasi sistem yang meningkatkan keamanan, fleksibilitas dalam menjalankan berbagai sistem operasi pada satu perangkat, serta kemudahan dalam pengolahan dan pemulihan sistem. Sementara itu, kerugiannya mencakup kinerja yang umumnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin fisik, konsumsi memori dan daya komputasi yang lebih besar, serta kemungkinan munculnya masalah kompatibilitas dengan perangkat keras atau perangkat lunak tertentu.
Selanjutnya untuk lab studi kasus keamanan cyber dengan tujuan meneliti dan menganalisis insiden keamanan cyber. Untuk latar belakang skenario, pemerintah, bisnis, dan pengguna individu semakin menjadi target serangan cyber dan para ahli. Memperkirakan bahwa serangan ini kemungkinan akan meningkat dengan masa mendatang. Didikan keamanan cyber merupakan prioritas internasional utama karena insiden terkait keamanan cyber yang menjadi pusat perhatian publik meningkatkan kekhawatiran bahwa serangan dapat mengancam ekonomi global. Studi strategis dan internasional memperkirakan bahwa biaya kejahatan cyber bagi ekonomi global lebih dari 400 miliar per tahun. Dan di Amerika Serikat saja sebanyak 3.000 perusahaan mengalami peretasan sistem pada 2013. Di mana sumber daya yang diperlukan yaitu PC atau perangkat seluler dengan akses internet. Untuk tahap 2, melakukan pencarian serangan cyber yang berdampak besar. Step 1, menggunakan mesin pencari favorit Anda untuk melakukan pencarian terhadap setiap serangan cyber yang tercantum di bawah ini. Pencarian Anda kemungkinan akan menampilkan berbagai hasil dari artikel, berita, hingga artikel teknis. Dalamnya ada pelanggaran keamanan Home Depot, pelanggaran kartu kredit Target, virus Stuxnet, peretasan Sony Pictures Entertainment. Catatan, Anda dapat menggunakan peramban web di mesin virtual yang diinstal di lab sebelumnya untuk meneliti peretasan tersebut. Dengan menggunakan mesin virtual, Anda dapat mencegah malware diinstal di komputer Anda. Untuk fase 3-nya, tulis analisis tentang serangan cyber. Mana saya telah memilih peretasan Sony Pictures Entertainment. Kita akan mencoba gunakan mesin virtual. Menggunakan. Nah, siapa saja korban terhadap serangan tersebut? Korban utama dari serangan ini adalah Sony Pictures Entertainment, sebuah perusahaan produksi film dan televisi besar. Selain itu, karyawan perusahaan, aktor, serta mitra bisnis Sony juga terdampak akibat kebocoran data pribadi mereka. Selanjutnya ada teknologi dan alat apa yang digunakan dalam serangan itu. Serangan ini menggunakan malware destruktif yang dikenal sebagai Shamon dan Christopher, yang dirancang untuk menghapus data dari sistem yang diserang. Selain itu, teknik spear phishing digunakan untuk memperoleh kredensial karyawan guna mengakses jaringan internal Sony. C. Kapan serangan terjadi dalam jaringan? Kita lihat, serangan terjadi pada akhir November 2014. Lalu, untuk D, sistem apa yang menjadi sasaran? Sistem yang menjadi sasaran utama adalah internal database perusahaan dan infrastruktur jaringan Sony Pictures, termasuk karyawan yang terhubung ke dalam jaringan internal perusahaan. Untuk selanjutnya, apa motivasi para penyerang dalam kasus ini? Apa yang mereka ingin capai? Motivasi utama serangan ini diyakini sebagai pembalasan terhadap film The Interview, sebuah film produksi Sony yang menggemparkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secara satir. Kelompok peretas yang menamakan diri mereka Guardian of Peace atau GOP menuntut Sony membatalkan perilisan film tersebut dan mengancam akan melakukan serangan lebih lanjut jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Lalu apa saja hasil serangannya? Kebocoran data pribadi karyawan Sony, seperti yang bisa kita lihat pada artikel. Lalu ada penghapusan data dalam jumlah besar dari server Sony yang menyebabkan gangguan operasional yang signifikan. Ada juga ancaman keamanan terhadap Sony dan bioskop yang akan menayangkan film The Interview, yang menyebabkan Sony membatalkan perilisan film tersebut. Ada juga kerugian finansial besar bagi Sony akibat pemulihan sistem, tuntutan hukum, dan dampak reputasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Konstantia Ariana Isoro dengan NIM 2202 1106 Pada saat ini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami pada bagian lab mempelajari detail serangan untuk mata kuliah praktikum keamanan cyber kelas E. Baik, di sini saya akan langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh modul ini. Di sini kamu memilih kerentanan yang ketiga, yaitu ancaman keamanan IoT Business Insider. Ketika kita klik di sini, itu akan langsung direct ke eh, artikel ini, yang dimana kami sudah meringkas eh, artikel itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk yang pertanyaan pertama, apa kerentanannya? Eh, Jawaban yang kami ringkas adalah banyak perangkat IoT memiliki kelemahan keamanan yang serius, seperti kurangnya enkripsi data, autentikasi yang lemah, dan perangkat lunak yang tidak diperbarui. Kerentanan ini membuat perangkat rentan terhadap serangan cyber, yang dapat mengakibatkan akses tidak sah atau kontrol oleh pihak ketiga. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang mungkin memanfaatkannya? Jawabannya adalah peretas atau aktor jahat lainnya dapat mengeksploitasi kerentanan ini untuk berbagai tujuan, termasuk pencurian data pribadi, spionase industri, atau bahkan mengendalikan perangkat untuk serangan lebih lanjut, seperti serangan DDoS. Ya. Lalu yang ketiga, mengapa kerentanan itu ada? Kerentanan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya fokus pada keamanan selama pengembangan perangkat IoT, implementasi protokol keamanan yang lemah, dan kurangnya pembaruan perangkat lunak secara berkala. Yang keempat, apa yang dapat dilakukan untuk membatasi kerentanan? Produksi perangkat IoT harus mengintegrasikan langkah-langkah keamanan yang kuat selama fase desain dan pengembangan, seperti enkripsi data dan autentikasi yang kuat. Selain itu, penting untuk menyediakan pembaruan perangkat lunak secara berkala dan memastikan pengguna menerapkan praktik keamanan terbaik, seperti mengubah kata sandi default dan menjaga perangkat tetap diperbarui. Oke, pada saat ini saya akan memasuki lab keempat, yaitu memvisualisasikan topik hitam. Di sini kami sudah mentranslate modulnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Di sini di lab bagian ini, kami diarahkan untuk seolah-olah membuat tiga penyerang cyber hipotetis dengan masing-masing organisasi serangan dan metode bagi organisasi untuk mencegah atau mengurangi serangan tersebut. Di skenario-nya, pada tahun 2016 diperkirakan bisnis mengalami kerugian 400 juta dolar setiap tahun akibat kejahatan dunia maya. Pemerintah, bisnis, dan pengguna individu semakin menjadi target serangan dunia maya dan insiden keamanan dunia maya semakin umum terjadi. Untuk organisasi untuk tiga penyerang ini, penyerang yang pertama, penyerang adalah kelompok peretas yang disebut Shadow Thief, kelompok peretas yang terkenal dengan serangan terhadap sektor keuangan. Lalu organisasi apa yang menjadi sasaran penyerang? Kelompok ini beroperasi sebagai sindikat kejahatan dunia maya yang berbasis di Eropa Timur.
berfokus pada pencurian data keuangan dan pencucian uang melalui pasar gelap internet atau dark web. Lalu apa motif penyerangnya? Ada dua motif, yaitu mencuri informasi keuangan dari lembaga keuangan besar untuk dijual atau digunakan dalam skema penipuan. Yang kedua, menggunakan data kartu kredit curian untuk melakukan transaksi ilegal. Lalu metode serangan apa yang digunakan? Metodenya sendiri ada dua, yaitu ada phishing email, yaitu mengirim email palsu yang menyamar sebagai komunikasi resmi dari bank, meminta korban untuk memasukkan kredensial login mereka. Yang kedua, malware keylogger, menginstal malware pada komputer korban untuk mencatat setiap ketikan mereka, termasuk nama pengguna dan kata sandi. Lalu apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut? Untuk targetnya, yaitu bank dan perusahaan keuangan dengan sistem keamanan yang lemah. Untuk celah keamanannya sendiri, yaitu kurangnya autentikasi multifaktor atau MFA dan kurangnya pelatihan karyawan tentang email phishing. Lalu bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Yaitu ada tiga cara, yaitu menerapkan autentikasi multifaktor atau MFA untuk semua transaksi dan login karyawan. Yang kedua, melatih karyawan tentang bagaimana mengidentifikasi dan menghindari serangan phishing. Yang ketiga, menggunakan sistem pemantauan perilaku pengguna untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Untuk penyerang yang kedua, siapa nama penyerangnya, yaitu kelompok peretas bernama Blackstorm, sebuah grup yang dikenal melakukan serangan ransomware pada institusi kesehatan. Lalu organisasi apa yang menjadi sasaran penyerang tersebut? Yaitu mereka dikaitkan dengan organisasi kejahatan cyber berbasis di Rusia yang berfokus pada serangan ransomware terhadap rumah sakit dan institusi kesehatan untuk meminta tebusan dalam bentuk cryptocurrency. Untuk motif penyerangnya sendiri, yaitu menggunakan ransomware untuk mengenkripsi data rumah sakit, lalu meminta tebusan agar data bisa diakses kembali. Menjual data pasien di dark web jika rumah sakit tidak membayar tebusan. Lalu metode serangan apa yang digunakan penyerang ini? Itu ada dua, serangan ransomware seperti Riot, Conti, atau Lockbit, itu menginfeksi sistem dengan malware yang mengenkripsi seluruh data rumah sakit. Yang kedua, eksploitasi RDP atau Remote Desktop Protocol, yaitu memanfaatkan sistem login jarak jauh yang tidak aman untuk masuk ke jaringan rumah sakit. Lalu apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut? Untuk targetnya sendiri, yaitu rumah sakit dan fasilitas kesehatan dengan sistem keamanan yang lemah. Untuk celah keamanannya sendiri, yaitu ada tiga, kurangnya pencadangan atau backup data secara teratur. Yang kedua, penggunaan kata sandi lemah pada sistem akses jarak jauh atau RDP. Yang ketiga, kurangnya enkripsi data pasien yang membuat lebih mudah dicuri. Lalu bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Itu ada 4 cara, yaitu menerapkan kebijakan backup data secara berkala agar data dapat dipulihkan tanpa membayar tebusan. Yang kedua, menonaktifkan akses RDP dari internet publik untuk mengurangi risiko eksploitasi. Yang ketiga, menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi atau IDS atau IPS untuk memantau aktivitas mencurigakan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran karyawan tentang serangan phishing, karena banyak ransomware menyebar melalui email phishing. Untuk nama penyerang yang ketiga, yaitu kelompok peretas bernama Red Velvet, yang terlibat dalam serangan cyber terhadap infrastruktur pemerintahan. Kelompok apa sih yang menjadi serangan penyerang ini? Kelompok ini diduga berafiliasi dengan aktor negara atau state sponsor hackers yang berbasis di Tiongkok atau Korea Utara, yang bertujuan untuk mencuri informasi rahasia pemerintahan. Untuk motif penyerangnya sendiri itu apa sih? Yaitu ada dua, ada spionase cyber
mencuri dokumen dan informasi rahasia pemerintahan. Yang kedua, mendisrupsi layanan penting, yaitu menyebabkan gangguan pada infrastruktur nasional seperti listrik, transportasi, dan komunikasi. Lalu metode serangan apa yang digunakan? Itu ada tiga. Yang pertama ada Zero Day Exploit, yaitu menggunakan kerentanan perangkat lunak yang belum diketahui oleh vendor untuk mendapatkan akses ke sistem pemerintahan. Yang kedua, ada serangan spear phishing, yaitu mengirim email berbahaya kepada pejabat tinggi dengan lampiran yang mengandung malware. Yang ketiga, yaitu DDoS atau Distributed Denial of Service, yaitu menyerang sistem situs web pemerintah untuk membuatnya tidak dapat diakses oleh publik. Lalu apa target kerentanan Lalu apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut? Untuk targetnya sendiri, ada instansi pemerintahan, infrastruktur nasional, dan lembaga intelijen. Untuk celah keamanannya, yaitu kurangnya pemantauan keamanan yang real-time, kurangnya enkripsi pada komunikasi internal, dan pegawai pemerintah yang kurang waspada terhadap serangan phishing. Lalu bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Yaitu meningkatkan keamanan komunikasi dengan enkripsi ujung ke ujung atau end-to-end encryption. Yang kedua, menerapkan sistem pemantauan ancaman atau Threat Intelligence NCM untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan keamanan cyber rutin bagi pegawai pemerintahan untuk mengenali potensi serangan phishing dan social engineering. Yang keempat, memperkuat infrastruktur keamanan dengan firewall canggih dan sistem mitigasi DDoS. Pada saat ini saya akan memasuki lab yang terakhir pada modul ini, yaitu menjadi pembela jaringan. Di sini kami disuruh untuk melakukan penelusuran terhadap sertifikasi yang paling populer dalam hal apa yang dimiliki orang. Di sini kami menemukan 5 sertifikat, yaitu Certified Information System Security Professional atau disingkat CISSP. Yang kedua, Certified Ethical Hacker atau CEH. Yang ketiga ada CIA Security Plus. Yang keempat ada Certified Information Security Manager atau CISM. Yang kelima ada Certified Information System Auditor yaitu atau CISA. Untuk yang soal kedua, kami suruh memilih 3 sertifikasi dari daftar di atas untuk memberikan detail lebih lanjut tentang persyaratan sertifikasi atau pengetahuan yang diperoleh. Untuk sertifikasi yang pertama, yaitu Certified Information System Security Professional. Untuk vendor netralnya sendiri itu iya. Lalu untuk jumlah ujiannya itu hanya ada 1. Untuk persyaratan ujiannya sendiri, kandidat harus memiliki setidaknya 5 tahun pengalaman kerja kumulatif dan berbayar dalam 2 atau lebih dari 8 domain CISSP Common Body of Knowledge. Untuk topik yang dicakup, yaitu keamanan dan manajemen risiko, keamanan aset, arsitektur dan rekayasa keamanan, keamanan komunikasi dan jaringan, manajemen identitas dan akses IAM, penilaian dan pengujian keamanan, operasi keamanan, keamanan pengembangan perangkat lunak. Untuk sertifikat yang kedua, itu Certified Ethical Hacker. Untuk vendor netralnya sendiri itu yaitu ya, untuk jumlah ujiannya itu 1, untuk persyaratan ujiannya sendiri, yaitu kandidat harus memiliki setidaknya 2 tahun pengalaman kerja di bidang keamanan informasi sebagai alternatif mereka dapat mengikuti pelatihan resmi ISI Council. Untuk topik yang dicakup, yaitu pengenalan peretasan etis, pencetakan dan pengintaian kaki, pemindaian jaringan, pencacahan, analisis kerentanan, peretasan sistem, ancaman malware, mengendus, rekayasa sosial, penolakan layanan, pembajakan sesi, menghindari IDS, firewall, dan honeypot, peretasan server web, peretasan aplikasi web, injeksi SQL, peretasan jaringan nirkabel, peretasan platform seluler, peretasan IoT, komputasi awan, dan kriptografi.
Untuk sertifikat yang ketiga yaitu CompTIA Security Plus. Untuk vendor netralnya sendiri yaitu ya jumlah ujiannya satu, dan untuk persyaratan ujiannya tidak ada persyarat formal, tetapi disarankan untuk memiliki pengalaman 2 tahun di bidang IT dengan fokus keamanan. Untuk topik yang dicakup yaitu ancaman serangan dan kerentanan, teknologi dan alat, arsitektur dan desain, manajemen identitas dan akses, manajemen resiko, kriptografi, dan PKI. Untuk step 8, di sini kami disuruh untuk menggunakan browser pilihan kami untuk mengakses website indeed.com untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, ada beberapa banyak lowongan pekerjaan baru yang diposting dalam 2 minggu terakhir. Di sini kami sudah research, ternyata ada 31 pekerjaan dalam 2 minggu terakhir. Untuk pertanyaan yang kedua, berapa kisaran gaji untuk 10 posisi teratas? Di sini kami hanya menemukan eh, 2 posisi yang menampilkan gaji, yaitu sekitaran 7 juta sampai 15 juta per bulan. Untuk yang ketiga, apa saja kualifikasi paling umum yang dibutuhkan oleh pemberi kerja? Yaitu ada gelar sarjana atau master di bidang ilmu komputer, teknologi informasi, keamanan cyber, atau bidang terkait. Yang keempat, sertifikasi industri apa saja yang dibutuhkan oleh para pemberi kerja ini. Di sini riset yang telah kami lakukan itu tidak menampilkan bahwa adanya sertifikasi yang dibutuhkan oleh para pemberi kerja ini. Yang kelima, apakah ada sertifikasi yang sesuai dengan yang tercantum pada langkah 1A? Tidak ada, karena tidak ada sertifikat yang eh, dibutuhkan oleh para pemberi kerja ini. Untuk yang terakhir, kami disuruh untuk menyelidiki sumber daya daring yang memungkinkan kami menguji keterampilan pengetesan secara legal. Seperti contohnya Google Gruyere. Untuk Google Gruyere ini fokusnya sendiri yaitu eksploitasi dan pertahanan aplikasi web. Deskripsi aplikasi website ini sendiri yaitu platform ini dibuat oleh Google untuk membantu pengguna memahami kelemahan keamanan dalam pengembangan web dan menggunakan aplikasi web tiruan yang memiliki banyak celah keamanan yang bisa diuji. Untuk fitur utamanya sendiri yang kami temukan, yaitu menyediakan latihan tentang serangan seperti XSS atau cross-site scripting dan SQL injection. Yang kedua, aman digunakan karena berbasis sandbox. Yang ketiga, cocok untuk pemula yang ingin memahami dasar-dasar keamanan aplikasi web. Baiklah, itu saja sekian dari penjelasan kami. Sekian, terima kasih.